kok apa sih widak nih mah? Iya. Padahal di ngarep ki. Iya. Ayo. Kalau nggak ada, diangkat aja. Oh, jadi Gua HP saya. Gua HP. Lupa bawa tripod satu. kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Dalmaja, Bapak Haji Muhammad dan stafnya. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Keragilan, berikut staf-stafnya. Yang terhormat narasumber dari Anyaman Bambu yaitu Bapak Muqaddas Sarjana Teknik. Yang terhormat Bapak Manajemen Tata Indah Kiat yang mewakilinya, berikut staf-stafnya. Yang terhormat Ketua atau anggota BPD Desa Tegalmaja. Yang terhormat Bapak RT dan Bapak RW Desa Tegalmaja. Yang terhormat Ibu-ibu PKK Desa Tegalmaja. Pertama-tama, marilah kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula kantor Desa Tegalmaja dalam rangka kegiatan pembukaan pelatihan anyaman bambu Desa Tegalmaja tahun 2020. Rahmat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berikut kerabat, sahabat, dan termasuk kami selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dan kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ketiga sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Desa Tegalmaja, sambutan yang kedua dari Ibu Camat Kecamatan Keragilan, dan yang ketiga yaitu pemaparan tentang anyaman bambu. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membaca acara pagi hari ini dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak ini, Ibu ini. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tegalmaja kepada Bapak Haji Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat kami persilakan. Master. Masyarakat. Kan cukup baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Keragilan beserta jajarannya, yang saya hormati dari Akademi Bambu Nusantara Kamu Kodas, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati mungkin dari tim CSR PT Indah Kiat, terima kasih Pak atas support dan kedatangannya pada hari ini. Yang saya hormati pula yaitu instruktur nanti untuk perajinan bambu yaitu Kang Dayat, terima kasih jauh-jauh sudah datang. Dan juga yang saya banggakan para RT, para RW dan juga peserta pelatihan bambu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan niatnya insya Allah untuk kesejahteraan bersama, untuk kemajuan dan kemandirian Desa Tegalmaja. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan penerangan jalan pada akhir ini. Semoga yang hadir di sini mendapat syafaat di kemudian akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menginformasikan saja bahwa kegiatan ini yaitu kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat, dan salah satu yang juga Ibu Camat selalu gembor-gemborkan untuk yuk mari kita bentuk pemberdayaan untuk menuju kemandirian. Dan alhamdulillah insya Allah ini perjuangan kita bersama, kita buktikan, dan bukan untuk siapa-siapa, ini semua untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tegalmaja, terutama untuk ibu-ibu peserta yang nantinya bisa kita kembangkan. Pada ini kita ambil tema yaitu berinovasi menumbuhkan industri kreatif masyarakat Desa Tegalmaja. Karena saya melihat kearifan lokal di Desa Tegalmaja itu kan
berkutat kesehariannya dengan bambu dan anyaman. Cuma kami sudah survei dengan Kangdas, sudah keliling dan sudah melihat gitu. Kami pengennya ada inovasi, baik dari segi pembikinan produk, kemudian dari alat yang selama ini masih tradisional ya, masih pakai pangot, masih pakai arit gitu. Nanti coba ke depan kita bentuk kelompok-kelompok baru dan dari desa akan kami datangkan alat modernisasi dalam pembentukan anyaman itu sendiri, baik mesin serutnya nanti coba kita adakan nanti ke depan. Yang terpenting ibu-ibunya semangat untuk berinovasi gitu. Karena saya melihat miris bikin bakul aja dari awal itu sehari paling dapat berapa gitu dengan alat-alat yang tradisional. Kemudian bikinnya rumit tetapi tidak sebanding dengan daya jual. Paling bakul itu kan 35.000 ya, bikinnya tuh seminggu 5 hari gitu. Tapi mari sama-sama dengan adanya pelatihan ini manfaatkan ilmunya. Nanti pengennya sembako saus, sembako mah niku mah temporer. Tetapi kalau ilmu itu terus akan kita turunkan ke anak cucu kita nantinya. Itu yang akan membekali anak cucu kita terhadap keterampilan yang ada. Insya Allah nanti kalau memang itemnya sudah bisa dibentuk, insya Allah untuk pemasaran yang dahsyat itu sudah terbuka lebar bahkan sampai ekspor. Kami sebetulnya ditantang kalau semisal pelatihan ini berjalan dan bisa menghasilkan item-item yang baru, insya Allah ada yang sudah akan menampung barangnya gitu. Jadi jangan takut kita membuat produk nantinya tidak laku, jangan takut. Karena nanti ibu-ibu barangnya itu desa yang akan membeli. Kita akan bentuk badan usaha milik desa yang akan membeli produk-produk ibu yang nanti dihasilkan. Jadi jangan takut nggak laku. Yang penting belajarnya semangat, apa yang nanti diajarkan gitu. Banyak kayak tempat tisu, kayak tempat apa, itu lebih sederhana saya lihat itu pembikinan. Lebih sulit bikin bakul, bikin iring. Tetapi nilai jualnya di atas 100.000 satu produk. Jadi itu yang membuat saya semangat. Artinya tetap saya tidak akan menghilangkan kearifan lokal dari desa Tegalmaju. Karena saya sendiri itu besarnya dari bambu. Pak Lurah sendiri besarnya itu dan dibesarkan oleh bambu. Kalau sunat bulat ya, mudah. Karena ayah saya itu seorang penjajah anyaman bambu sampai Balaraja, sampai Tangerang pakai sepeda gitu. Dulu itu pernah sampai Karawang, sampai mana. Karena ada kultur dulu di sini itu kayak itu. Dari awal bikin bakul, bikin alhamdulillah itu bisa membesarkan. Dan nanti tinggal kita berinovasi gitu. Yuk produk yang baru. Kayak mungkin di Kampung Bonga sudah ada ya, Bogor tuh itu salah satu produk baru yang mungkin akan kita kembangkan. Dan kalau bisa nanti Bogor pun bisa diganti kalau memang bahan bakunya sulit, itu bisa dari bambu nanti diganti. Karena bahannya itu yang mungkin agak sulit. Dan ya makanya saya titip pesan sekarang yuk bareng-bareng. Karena saya targetkan ibu-ibu ini belajarnya sampai 20 hari ke depan. Tetapi ibu jangan takut gitu. Karena ibu ini menyita waktu kan. Belajar dari pagi mungkin sampai sore. Itu udah kami pikirkan. Desa udah menyiapkan transport untuk ibu. Jadi jangan takut ibu datang nanti selama 20 hari ini menyita pekerjaan, menyita ini. Jangan takut. Ibu ada uang transport di situ. Desa yang akan ngasih uang transport ibu-ibu. Desa segalanya ini mendatangkan instruktur, mendatangkan para ahli. Tetapi ibunya juga masih saya pikirkan gitu. Karena tiap hari belajar itu di rumahnya bagaimana gitu. Nanti insya Allah itu udah dianggarkan di desa. Dan setelah selesai pelatihan, ibu dapat ilmu, dapat bimbingan, nanti juga dapat transport dari desa. Jadi yuk sama-sama
kita belajar untuk tertib. Mungkin hari ini hanya untuk opening, karena untuk mulai belajar itu besok. Kita belajar anyaman dasar dulu, karena setelah anyaman dasar itu nanti kita ke arah pembentukan item, apa ya, kayak bikin tisu, lampu ataupun ini kan. Dan sambil saya nanti minta bimbingan juga ke para ahlinya akan mendatangkan alat-alat modernisasi untuk kelengkapan itu. Jadi nanti ibu gak usah ngeratin pakai arit, pakai pangot. Nanti akan kami datangkan mesin serut yang nanti keluar itu sudah jadi iratan. Ibu nanti tinggal menghaluskan. Jadi lebih cepat. Tidak mesti dibelah, melutruk. Karena gorengan tengah kesel di pawon. Terus lukipun. Nah, nanti makanya tolong nanti dibentuk kelompok. Nanti per kelompok ini ada sumbangan alat dari desa nantinya. Itu maksimalkan. Itu untuk mesin serut, mesin nanti penghalus juga lah insyaallah. Nanti kita tinggal cari teknologi tepat gunanya untuk mensupport itu. Jadi walaupun nanti ibu tetap pesanan bakul diri banyak, itu malah tambah cepat karena yang keluar itu nanti iratan. Jadi tidak mesti tinggal ngalusin doang, atau belah udah bisa diatur. Ya, cuma untuk itu saya hanya tekankan sekali lagi, yuk kita sama-sama belajar, jangan mengecewakan karena pelatihan ini untuk ibu-ibu semuanya, bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi saya mencoba memakmurkan desa dengan kearifan lokal. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Camat Kecamatan Keragilan sekaligus membuka acara pelatihan pagi hari ini kepada Ibu Dr. Andes Epon Ani Ratnasi MSc. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tegal Maja beserta jajaran perangkat, yang saya hormati rekan kami Pak Dani, manajer dari PT Indah Kiat serta jajaran personilnya, yang saya hormati juga Pak Kamdas ya dari Akademi Bambu Nusantara beserta narasumber, yang saya hormati juga Bapak Ibu para peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat khususnya anyaman bambu di Tegal Maja yang sudah hadir. Barang-barang ini adalah semangat juga ya buat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan anyaman bambu khususnya di Desa Tegal Maja, Kecamatan Keragilan dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan syafaatnya insyaallah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali mungkin kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pemerintah desa Tegalmaja, mungkin beserta jajaran juga BPD. Tanpa ada pengesahan dengan BPD atau mitra kerja dengan BPD juga pelaksanaan kegiatan ini tidak akan jalan ya Pak. Ini adalah salah satu peran tugas dan fungsi pemerintah desa bagaimana menciptakan, mendorong masyarakat desa Tegalmaja untuk menciptakan, mewujudkan sumber pendapatan baik untuk masyarakatnya maupun nanti insya Allah ke depan adalah sebagai sumber pendapatan asli desa. Ini apresiasi dan aplaus atau tepuk tangan bagi pemerintah desa Tegalmaja. Yang keduanya, tentunya ini adalah merupakan satu komitmen bersama antara pemerintah desa juga dari CSR-nya PT Ikhtiar yang senantiasa mensupport ya, yang senantiasa mendorong, yang senantiasa memberikan motivasi gitu kan, kalau kata orang sini mah apa ya, ngejujurung lah ya, supaya masyarakatnya itu melek gitu kan, masyarakatnya itu melihat bahwa di desa Tegalmaja ini ada potensi yang sejak saya mungkin masuk ke keragilan tahun 93, keluar 2008, masuk lagi 2019, ibu-ibunya kerjaannya mengerjakan hasil bambu itu ya paling irik ya, terus nabogem, bukan bogem apa? Bakul, sair ya, nah kayak gitu ya Bu ya. Jadi dereng wenten perubahan. Nah, namun sedikit ibu-ibu ngedeleng ya, apa melihat? Ningali ya, ningali hasil karya. Tuh, ning Arab ibu pripun dalam hati ibu-ibu. Bagus doang, terus wenten apa malih? Pengen bisa. Ibu-ibu sama bapak-bapak pengen bisa? Benar. Semangat boten? Iya, soalnya kalau misalnya yang sudah itu hasilnya mau keten saus ya atau misalnya makan tuh, terus hasilnya itu kadang-kadang dijadikan apa namanya pekerjaan sampingan ya Bu ya. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapaknya sampun ngegarap sawah, boten Bu ya wenten waktu mereka didameli ya. Itu sekarang menjadi pengen boten Bu, menjadi satu hasil karya yang bisa mendulang dolar ning mriki maya. Ya. Nah, niki ibu hasil komitmen antara pemerintah desa, pemerintahan desa dengan BPD-nya dan Pak ini dengan kawan-kawan dari Ikhtiar. Niki pengen melihat masyarakat Tegalmaja yang pedek sareng pabrik ya. Boten istilahnya pemikirannya kudu kerja di pabrik aja gitu. Tetapi bagaimana caranya PT Ikhtiar dengan pemerintahan desa menciptakan lapangan kerja ya. Menciptakan lapangan kerja di desa Tegalmaja bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Tetapi di sini saya lihat di kaum pemudanya mana ya? Ibu yang persoalannya mungkin ibu biasa nganyam irik, nganyam bakul, nganyam sair ya, kemudian bogem. Wenten anak-anak mudanya tertarik. Wenten mau pengennya kerja di pabrik baik ya. Iya. Jadi niku istilahnya yang persoalan bagi kita semua. Jadi nanti ibu-ibu sih ulama berharap itu pemudanya. Nanti hasilnya gitu kan, para pemuda di samping ibu-ibu sama bapak-bapaknya yang sudah biasa, coba nanti anaknya diduil gitu ya. Apa diduil? Dicolek ya, dicolek. Coba sih AA atau siapa gitu ya,
pelatihan rekayasa modifikasi, namanya itu modifikasi, katakanlah bahasa kerennya inovasi. Inovasi itu wenten ide kreatifnya si ibu-ibu. Niki kan wenten contoh-contohnya ya, wenten teko, wenten termos. Niki apa Bu? Ibu ini konten. Nah niku, napa Bu? Bukan itu ya, kantung ayam itu ya. Bukan kritik konten. Jadi ya, niku kap lampu. Nah niki buat nyimpen makanan ataupun apa namanya bumbu dapur, kue, atau ibu-ibu mah atau anak remaja bisa disimpenan ke apa tempat make up juga. Terus ibu-ibu bapak-bapaknya wenten kopean niku ya, wenten kopean tertarik konten Pak. Pas bapak mungkin jalan-jalan ya istilah contohnya, bapak pakai kopean niku, pipa bagus amat gitu kan kopeannya, simpun nih Pak. Kan bapak jadi bangga, wih damel dewek konten kan, istilahnya bangga konten Pak. Alhamdulillah. Kalau misalnya wenten semangat mau ketemu kan enak ya Pak ya, bapak bisa ngomong lah niki hasil pula latihan bla 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 kontenku sampai ayun apa tumbas sesimpun ini kula baik kontenku ya. Jadi istilahnya berapa orang? 20 orang. Yang 20 orang itu harus jadi semua ya Pak ya. Amin ya. Jadi semua yang satu kerjaan apa konten buat istilahnya nggak harus satu ini di rumah masing-masing juga mungkin bisa ya. Kalau nggak harusnya mah ya Pak Kang Das. Istilahnya nanti kita pengen di Desa Tegalmaja ini menjadi sentra. Sentra itu apa Bu? Pusat ya. Jadi kawasan produk unggulan desa konten. Jadi lamun wenten Pak kan ke Indah Kiat banyak tamu ya Pak. Banyak tamu nona dari Indah Kiat, ana wong Jepang, ana wong pundilah luar negeri kontenku. Mungkin Bu Pak Dani dibawa ke Tegalmaja, satu kebanggaan buat Indah Kiat juga, bagi perusahaan juga. Ayo Pak, saya punya produk unggulan kawasan perdesaan hasil daripada krianya atau kerajinan kriya orang Tegalmaja, kampung belakang Indah Kiat. Dibawa tuh bos-bosnya ke sini yang bos dari luar negeri gitu kan. Ternyata beliau tertarik, atuh mau jadi di situ kerjasama mesen mau dipasarkan di luar negeri. Kudu duit tuh bukan? Duit kan ya Bu ya? Iya. Insya Allah sejahtera konten ka. Terus lamun misalnya kan mungkin mah pusat pemerintahan wenten di Cisaid ya. Lamun misalnya wenten kunjungan kerja ke Pemda, kemudian bisa pengen jadi nih gitu, jadi pengen sumber pendapatan di keluarga. Mungkinnya kerjasama sareng CSR-nya Indah Kiat, ngemodali Indah Kiat kan. Nah modalnya apa? Indah Kiat menyiapkan bibit bambunya. Wenten tanah Indah Kiat luas di Tegalmaja, berharap nanti ditanamin bambu semuanya. Jadi satu Bu, kalau kita tidak akan terjadi kekeringan karena bisa menyimpan air ya. Kemudian juga pokoknya katalah beliau dari dari Bambu Nusantara ini sampun betul-betul pengen mendorong masyarakat Tegalmaja. Tebih-tebih beliau datang ke sini hanya untuk masyarakat desa Tegalmaja. Ini anugerah dan harus kita syukuri ya gitu. Apalagi Pak Lurahnya dengan pemerintahan betul-betul nih untuk menurunkan angka pengangguran, pengen menciptakan lapangan kerja di Desa Tegalmaja niki ya. Jadi wenten mungkin macam-macam, ini mah mungkin hanya sebagian kecil ya Kang Nas ya yang di Bangka Meriki. Mungkin masih malah kata Bu ya. Kalau ibu-ibu mungkin nanti misalnya jalan-jalan gawat termos ya Bu ya. Termos bambu kan
kalau orang tua mas sepuh gitu kan suka dibawa biar nanti minum juga anget lah disiapin dokternya, pasti keluarin di mobil, ibu bagus amat bu gitu kan, ibu bisa ngedongeng gitu, jadi senang gitu bu ngeliat begini teh pengen merubah lah, kata Pak Lurah mindset ya, kita mah pola pikir lah, pikiran kita pengen merubah diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang merubah, mau siapa lagi ya? Nasib kita berubah itu ya karena dibuka krihin nikune jero. Udia wenten itu Buria apa namanya? Apa namanya, lebih awet, lebih terjamin kualitasnya, itu sudah akan memberikan hasil pelatihannya. Dan saya berharap ibu-ibu dan bapak tetap menyimak, tetap memperhatikan, tetap tekun ya, tetap nanti istilahnya dari 20 orang ini nanti sama Pak Kandas asal datang, asal nyepeng kotanya bu ya, itu wenten perbedaannya. Jadi nanti yang akan disupport itu yang betul-betul istilahnya kan lamun sampun wenten apa ya, hati nuraninya terpanggil untuk bisa, itu betul-betul hasilnya akan beda ya kan ya, biasanya seperti itu. Nah itu nanti di akhir acara akan dinilai sama tim mana yang bagus hasilnya, mana yang enggak. Itu bentuk transparansi supaya termotivasi juga nanti ibu dan bapaknya. Saya berharap Desa Tegalmaja tahun depan menjadi sentra daripada produk unggulan kawasan perdesaannya untuk anyaman bambu, untuk hasil karya bambu. Amin ya robbal alamin. Tahun depan desa sudah punya pendapatan asli desa ya. Amin ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ngerasa ngapiri-gidik ke orang sini ya, melihat semangat dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti akan terwujud hasilnya yang diharapkan kita bersama, akan mewujudkan masyarakat Desa Tegalmaja yang sejahtera, yang makmur, yang betul-betul menjadi pusat daripada peningkatan kinerja daripada masyarakatnya, tidak tertarik lagi ke pabrik dengan ini sudah mendulang dolar ya Bu ya. Amin ya. Itu ya harapan kita bersama ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi ikonnya daripada Kecamatan Kerangilan untuk Desa Tegalmaja ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya hanya mensupport supaya Bapak Ibu semangat ya, supaya Bapak Ibu berkelanjutan, tidak hanya sebatas kegiatan pelatihan selesai, dia sudahlah selesai. Itu harapannya sama sekali jangan sampai ada di hati Bapak Ibu, tetapi setelah selesai ya, dan jangan lupa juga di samping ibu bapak nanti mengikuti pelatihan, tetap kita juga memperhatikan kebutuhan keluarganya masing-masing dan tidak akan mengganggu aktivitas daripada kegiatan di keluarganya masing-masing. Dan ini juga untuk keluarga kita semua dan keluarga juga semuanya insya Allah menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, selamat mengikuti kegiatan pelatihan selama 20 hari ke depan. Mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Dan terima kasih juga kepada tim narasumber. Ini minta mungkin ya Pak Kecamatan Kerangilan yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara pelatihan anyaman bambu ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari pihak manajemen PT Indah Kiat yang akan diwakilkan oleh kepada Bapak Dani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya dari Indah Kiat ya. Perkenalkan dulu, nama saya Dani. Ya, kebetulan saya di bagian
bahasa Madura ya. Corporate Social Responsibility agak sedikit susah ya. Pokoknya intinya kegiatan sosial lah untuk kemasyarakatan lah, itu intinya gitu kan. Tadi Ibu Camat ya sudah, ini saya langsung aja Pak ya untuk mempersingkat waktu, mohon izin. Tadi Ibu Camat sudah menjelaskan ya panjang lebar ya luar biasa. Nah ini sebenarnya itu program ini sejalan dengan yang dilakukan oleh perusahaan PT Dahlia. Nah, saya berdiri Bu ya biar semangat. Ya, jadi kegiatan ini sangat luar biasa. Dan kenapa tadi bilang sejalan? Karena kebetulan ini program pemerintah ya dari desa, dari kecamatan maupun dari kabupaten ingin menggalakkan bidang pemberdayaan masyarakat, salah satunya kearifan lokal, dan mana juga ini kegiatannya adalah yang dikelola dikoordinir oleh bapak-bapak dan ibu semua. Nah mungkin benar tadi kata Ibu Camat, saya lihat di sini usianya kayaknya usia masih muda, usianya sudah usia seumuran saya ini rata-rata ini kan ya. Saya belum melihat anak-anak mudanya di sini, sayang sekali nih Pak Camat, Pak Lurah mungkin nanti ke depan juga anak-anak mudanya nih ya, supaya ada generasi juga nantinya gitu kan. Nah tapi luar biasa semangat yang ibu-ibu hadir di sini, bapak semuanya. Program pemberdayaan bambu ya, jadi saya datang ke Indaken sekitar tahun 2000-an Pak Lurah ya. Di sini konon katanya juga terkenal di Tegalmaja itu kerajinan bambu, anyaman bambu ya. Nah jadi benar kata Pak Lurah tadi awal menyampaikan bahwa pekerjaan bambu ini sebenarnya gampang-gampang susah. Artinya kalau memang kita nggak tekun ya susah kerjanya. Tapi bukan hal yang aneh sebenarnya bambu ini di mata Bapak-Ibu sekalian, karena ini sudah tradisi. Makanya tradisi ini yang dinamakan nanti kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tegalmaja. Nah, sekarang saya dengar untuk beli bambunya aja susah ya. Bahkan untuk mencari kualitas bambu yang ada itu susah nyarinya, sekalipun ada mahal. Nah, 20.000 sebatang. Ini juga saya mau melanjutkan lagi dari Pak Lurah bahwa ke depan ya ini Indakiat akan kerjasama dengan desa ya, yaitu berupa penanaman bibit bambu ya yang nanti akan kita tanam mungkin di sekitar Kalimati arah ke mana yang SD Tipis ke sana ya di ujung sana. Nah itu nanti kita tanam ya, tentunya juga dalam penanaman kami minta tolong bersama juga dengan melibatkan masyarakat juga yang nanti sudah diatur oleh Pak Lurah. Nah untuk potensi bambu nanti ya bukannya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan itu gratis, tidak juga ya, tetap harus yang namanya usaha pasti ada modal dulu lah ya gitu. Tapi ya modalnya ini bukan untuk keuntungan Pak Lurah, bukan untuk keuntungan saya, tidak ya, itu untuk masyarakat lagi. Nah uangnya itu juga nggak belinya harus 20.000, enggak kalau ya mungkin di bawah itu, karena yang beli kan masyarakat desa di sini kan. Jadi kalau dari desa lain beli gimana? Wah itu terserah Pak Lurah mau dinaikin harganya sama yang lain, tapi itu khusus masyarakat desa Tegalmaja harganya spesial. Nah tentu rasanya kalau nggak ikut bener-bener terus terang, saya pun katakan pengen juga bisa belajar untuk menjelang masa pensiun. Mungkin bentar lagi juga saya mau pensiun, harus punya usaha nih kayak begini nih. Nah sekarang uang ini ada di depan mata oleh Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak dimaksimalkan? Nah, kita juga Pak Lurah, insya Allah dalam waktu dekat minggu ini ya kita akan coba melakukan pelatihan lokasi ya, karena nanti kan kita pemaparan tentang anyaman bambu yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kepada Bapak Bukodas Sarjana Teknik Bambu dan Tempat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu yang sangat kami banggakan dan muliakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam suasana yang masih Covid ini boten ngantuk-ngantuk sih corona ini. Kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan walafiat di tempat yang sangat adem ini, sejuk ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diundang ke sini. Ya, wabil khusus kepada Pak Kades, Kepala Desa ya, juga Bu Camat dan Pak Dandi dari Tindak Pihak Yayasan Pihak, sehingga kita bisa berbagi tentang ilmu bambu, ilmu memanfaatkan bambu yang selama ini ternyata bambu itu dianggap sebagai simbol kemiskinan. Bambu masih sebatas anyaman gedek, kemudian alat-alat bantu pertanian, jadi sampai kehidupan kulon ini, kehidupan masyarakat Indonesia ini dekat sekali dengan bambu. Sampai bayi pun motong tali pusar itu nggih bambu, yang disunat itu bambu. Sampai kita meninggal nanti itu potongnya yang bambu, batu nisannya yang bambu, penutupnya yang bambu. Makanya mungkin walaupun bambu Indonesia itu wenten 11% jenis bambu dunia itu ada di Indonesia. Ada 176 yang sudah dikasih nama bambunya itu, macam-macam jenisnya. Paling akeh, paling banyak ya. Belum nggak jauh, belum ke Sambong saya tahu. Cuman tinggalin di Jakarta ya. Jadi campur juga nggak apa-apa ya. Saking banyaknya ya mungkin kita biasa dengan bambu gitu. Tapi ternyata di luar negeri, di negara yang tidak memiliki budaya bambu, bambu itu menjadi simbol kemapanan. Emas hijau, emas, tapi jadi unik, hijau masih, emas hijau. Karena ternyata bambu bisa ngegantikan fungsi kayu. Yang biasa kotak-kotak itu kayu ya, sampai diganti sama bambu. Menggantikan fungsi logam, logam besi nggih. Pulau-pulau ini sampai bangkit ngedama sepeda yang biasa nggih logam besi, sampai sing bambu. Bisa ditumbang, bisa digoes. Jadi cuman pajangan doang. Sampai bisa jadi benang. Jadi bambu ini jadi benang. Dianyam jadi tekstil, jadi bahan baju, bahan daleman, handuk. Dan itu mahal pisan. Mahal. Dan sayangnya sing memproduksi kain bambu itu lagi-lagi Cina, India, gitu. Kita kalah lagi, gitu. Dan bisa menggantikan gas, bensin,
energi buat masak yang macam bambu. Dan itu ngenggeni limbah jadi bambu utuh. Jadi mun ibu-ibu udah mengiratan ya bambu kan pasti macam potong-potongan cileting deh. Nah niku mun digiling ya jadi serbuk, kemudian di press ditekan jadi itu jadi briket, jadi kayak pelet. Mun diobong kayak arang, panasnya bagus malah. Ibu limbah ini. Terus mun diobong kan nomor asapin nih, asap nih. Nah asap ini tuh punya nilai ekonomi tinggi, disuling, dicairakan. Jadi cuka bambu. Oh ini kudu mahal nih sekitar bisa 20.000. Sekitar ini asap nih diademaken ya, tunggu pipa, namanya disuling ya, bukan disuling ditiup bukan ya. itu mahal. Nah itu di luar negeri tuh. Terus godong nih itu bisa jadi teh godong bambu. Gitu. Kita doang sing bosen open bambu. Ya kan masih jawab cuma sebatas tadi apa bakul, bilik ya. Karena mau jadi teh, jadi minuman segala macam lah. Nah, nikilah tugas kula ngedamel kan wow disebut inovasi. Apa sih inovasi nih Bu? Ya. Sebagai ucapan kan bener ide kreatif. Ya. Ide. Jadi ya kayak contoh ibu biasa apa damel bakul gitu. Wih, kengelan amat sih gawe rasane nggih. Kengelan nggih. Waktune telas gonan ngedamel kelihatan. Ngayami misalnya lebih cepat dibanding dengan ngedamel nggih. Kelihatan nggih. Nah, inovasi ini napa? Ide kreatif ini napa? Coba sih Pak Kades latikaken alat sing bangkit ngedamel kelihatan niku. Nah, niku namanya ide kreatif ya. Sing memudahkan nah disebutnya inovasi. Sing memudahkan kula ngedamel sing waktunya mamane ngedamel kelihatan itu butuh seminggu. Kan sendiri mau sejam doang bisa menjadi. Nah, niku inovasi ya. Nah, setelah itu kula niki sing ngedamel namanya ekosistem. Ya, napa niku ekosistem? Nah, makanya perlu sangat bangga sekali kepada Pak Kades, Bu Camat, dan PSD Dakiat, ya, karena mendukung ekosistem, bagian dari ekosistem niki. Kan ibu-ibu, bapak-bapak makan pengennya ngedamel barang jadi deh kan, tapi sing ngegawe alatnya sinten, inovasinya sinten, kemudian bahan bakune material itu sinten sing ngedatangaken, kemudian mun sampun jadi produk didolin yang satu, ya kan? Nah, kula niki, kula Pak Kades, Bu Camat, PSD Dakiat, ya, sing ngebantu ibu-ibu sekabeh niku. Karena percuma, mun ibu-ibu sampun pelatihan niki sampun, ibu bapak-bapak sampun ngedamel bagus-bagus ya kayak muketen ya. Kemudian buat nonton sing ngedol, buat nonton sing tuku. Jadi ini buatan jadi apa nabung gitu, pengelan doang ya. Gitu. Terus kalau udah jadi kayak gini, bahan bakunya laku aja. Kan guna damel waktu itu kan bambu tali gitu, bambu apus gitu, ya. Gitu. Ya sedikit juga kan bahan bakunya buat meten di mriki. Walaupun menten tapi buat mencukupi gitu. Kudu ngedatangaken, kudu tumbas, tadi mahal seperti di apa sampaikan Pak Dani. Mahal gitu. Nah, kula niki sareng kabeh niki kula sing nyatakan ekosistem bagian ini ya semuanya. Tugas ibu-ibu, bapak-bapak sing teken mriki ya. Mudah-mudahan disampaikan nih dulu nih anak segala macam ya. Sing ngedamel produk dengan kualitas yang
ya bagus, mudah-mudahan bisa di atas kualitas yang saya kita bawa ini gitu. Nah untuk awal ekosistem ini dibangun ya, ekosistem ini dibangun supaya jalan semuanya ya, dimulailah adalah dengan penanaman dan penanaman ini yang insya Allah difasilitasi oleh PT Indah Kiat, Yayasan Indah Kiat untuk Pak Bani ya, ini tidak asal nanam saja, karena nanti percuma, kita tanam aja apa aja lah, saya butuhnya bambu tali buat ini, saya butuhnya bambu betung katanya gitu. Makanya penanaman ini ya, mudah-mudahan bisa Desember ini ya Pak Tony ya, itu kita tanam yang betul-betul bambu yang dibutuhkan, dan yang paling penting lagi produk yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pangsa pasarnya gitu. Nah kayak produk-produk makanan minuman ya, sama itu paling laku ini ya, insya Allah walaupun umpamanya pahit-pahitnya karena si COVID ini nggak pulang-pulang gitu, semuanya masih susah kemana-mana gitu, ya minimal di tempat desa ini nggak ada lagi gelas-gelas kemasan ini dari plastik, bisa pakai gelas itu kan, sombong ya kan? Tekonya kan pakai itu kan, ya kan? Jadi kita nggak nyampah plastik lagi, nggak usah beli lagi. Dan bambu-bambu yang bakal ditanam itu jadi ya minimal 2 tahun lah, 2 tahun setelah ditanam ya, sudah tumbuh tinggi itu, bagian ujungnya itu bisa dipotong, kemudian dikasih wadah plastik atau wadah tempat itu pas menjelang maghrib ya, insya Allah besok itu akan penuh dengan air sadapan dari bambu, dan itu air itu bisa langsung diminum, air bersih, air bagus, sama kayak kelapa, karena disaring sama alami batang-batang bambu itu, lumayan bisa menghemat ini beli air kemasan ditambah itu. Atau ibu-ibu bapak-bapak lagi nyawa istirahat waktu panen, lagi waktu makan ya, dibawa kan termos biasanya ya, termos tempat mangan gitu, ya udah diisi dong. Jadi kalaupun tidak kejual, itu bisa dipakai oleh kita, dipakai oleh lingkungan di sekelilingnya, karena memang ini dibutuhkan semua. Kan ibu-ibu kan butuh gelas, butuh ini ya kan, gelasnya udah pecah, mau beli lagi gitu, udah bikin aja bang kalau udah dilatih, gampang kan? Nah inilah tujuan kita membangun ekosistem ya, apalagi tadi disampaikan ada kunjungan kerja Pemkab ya, yang biasanya butuh souvenir, selalu ngasih oleh-oleh, bukan kalau dikasih oleh-olehnya, karena bikin kayak plakat kayak gitu mahal, ratusan ribu loh, plakat dari plastik, dari kayu gitu. Plakatnya di gada mesin bambu kan lebih membedakan masyarakat ini ya, seperti itu. Nah ekosistem ini yang kita bangun ya, dimulai dengan penanaman, insya Allah minimal 5 jenis bibit bambu yang bakal ditanam ya. Target awal adalah 1000 bibit bambu ya, lokasinya sudah ditentukan oleh Pak Dali dan Pak Kades. Dan 5 bibit bambu salah satunya adalah bambu betung. Bambu betung itu bambu sing gede, jangan kayak gede ya. Bambu gombong ya, padahal beda malih niku. Jadi bambu gombong enten, betung enten ya. Tapi mungkin ditanam, contohnya ditanam. Nah bambu betung niku bagus bona damel kayak mangkok. Nah mangkok niki didamelnya bambu betung gitu. Tinggal mungkin difasilitasi mesin ini, mesin bubur. Kemudian anyaman yang mencetak kayak bambu nih, bambu tali itu diberikan tanam. Kemudian enten bambu hitam ya, bambu hitam juga bakal ditanam ya. Kemudian yang kayak sedotan ini ya, emang sedotan sedotan itu BBT sampun dibantu kan, yang
tempat kita kades. Namanya bambu cacing. Bambu cacing. Jadi pas cileknya pas kayak sedotan, jadi tinggal ngegunting. Masa sedotan ke bambu betung ya, atau bambu tali kan? Ada limpas yang kiri itu. Nah, kan bambu gonggong menten ya, terus menten bambu ampel kuning atau hijau ya. Nah, ini pun yang bakal ditanam bambu ampel kata melting ya. Nah, ini godong-godong ini bisa dijadikan teh. Ya. Nah, itu kita mulai nanti dengan menanam. Dan menanam itu, kulo sebutnya Bu Camat, itu tabungan emas hijau. Tabungan itu. Tabungan, mulu sih nganggep anak itu, bibit bangun itu anak. Ini namanya anak kudu dijaga, dirawat ya. Ya, makanya bibit bangun itu sebaiknya ditanam oleh masyarakat. Ya. Jangan yang nanam kita ataupun Pak Dani, gitu. Nah, tapi yang masyarakat sini yang mau menggunakan itu sebagai tabungan emasnya, gitu. Dijaga supaya tumbuh, insya Allah setelah 3 tahun setelah selesai menanam itu bisa dipanen, bisa digunakan. Hanya waktu 3 tahun. Dan itu setelah kita panen, tahun depannya panen lagi. Jadi sekali menanam, seumur hidup itu akan panen terus. Beda kalau kita nanam sengon, jabon, ya, atau nanam ini yang diambil kayunya, yang mungkin 5 tahun, 10 tahun gitu ya, dipanen. Tapi untuk panen lagi kita mesti menunggu lagi 5 tahun, 10 tahun lagi ya kan? Kalau bambu enggak, begitu dipanen itu kan muncul anaknya ini. Nah, anaknya apa menurut kita? Iwung ya. Itu anak itu. Yang penting memanennya itu jangan tebang habis. Maksimal itu 50%. Jadi kalau satu bibit yang nanti bakal kita tanam, yang ditanam itu cuma 1 batang, 1 bibit. Paling tingginya juga ada yang 50 cm yang sampai 1 meteran lah gitu ya, ada yang udah lama bisa lebih. Itu nanti selama 3 tahun, insya Allah itu minimal 10 sampai 20 batang ininya. Nah yang kita panen itu hanya maksimal, kalau ada 10 batang ya cuma 5 maksimal. Kalau ada 20 ya 10. Jadi jangan ada yang habis. Nah itu nanti tuh anak-anaknya umurnya banyak, cepat gitu. Jadi dan pertumbuhan itu sangat cepat, sangat cepat. Tahun depan bisa jadi ada 15 lagi macam gitu, cepat sekali. Seperti itu. Nah ini ini akan kita dampingi terus ya, menanam, merawatnya. Apalagi ini pas musim hujan, bisa seperti yang lain ada musim tanam, ya kan? Sambil saja sawah nih, musim tanam, musim hujan, musim tanam. Musim panas, musim panen. Yang important. Karena kalau kita menanamnya pada saat musim hujan, biaya perawatan untuk menyiraminya jadi 0 ya. Buatan kengeran malih ya. Oke. Bayangkan 1000 bibit ditanam gitu dan jaraknya itu minimal 4 meteran ya. Jadi mau dikali 1000 bisa 4 kilo ya. Kan kengeran menyirami sidi-sidi ya. Ya. Sumber banyu ini juga itu makanya Allah menyediakan waktu adalah musim hujan, adalah musim tanam supaya buatan pengelan ya, important. Nah nanti kita tanam terus dijaga, dirawat. Nanti mungkin mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sing lebih kebo wedhus segala macam dibakar itu godongnya pada dipangan ini kayak ini ya, jadi mati bakali ya. Atau rebungnya pada dipakai, ada enak loh di pulau kita saus ini, kebo sapi kok pada doyan, pedus, enak dia, ya, makanya dijaga sama seperti ngejaga anak kita supaya tumbuh. Dan yang paling kita semangat menanam bambu itu salah satunya adalah 1 batang bambu yang kita tanam hidup ya. Itu memberikan kebutuhan oksigen
untuk 2 orang 1 harinya. Ngambekan. Gunakan bekan enak, oksigennya enak, buat polusi. Dari 1 batang tuh. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak nanam 1 bibit jadinya 10 batang. Jadi ngeneki oksigen 20 uang 1 hari ini niku. Sedekah oksigen sing boten bangkit dihitung sang uang. Ya. Uang sugih sinten ya. Sing sedekah niku setiap dinten niku minimal puluhan juta. Mun ibu-ibu, bapak-bapak tumbas oksigen di rumah sakit mahal nggih? Mahal. Apane mun kena kalau kena Covid mesti pakai ventilator oksigen mahal niku. Jutaan. Niki tinggal nanam bambu, dijaga sampai tumbuh, niku sedekahin ya Allah. Awalnya banyune mah tadi kan bisa dipanen, disadak. Guna ganti. Jadi tinggal dihitung saus. Wah, kapling gula dipikir nanam bambu ke. Tapi tetap begitu panen ada jual beli karena tadi kan kan mungkin ibu-ibu bapak-bapak yang memanen yang apa yang gimana kan mungkin kan. Jadi wonten tim lain si manen. Kan upaya sing pun diupahi. Diupahi sing hasil jual beli bambu itu ke ibu-ibu, bapak-bapak tumbas bambu itu guna produk ini ya. Nah, setelah memanen ini, setelah menanam ini, ya dilatih wow. Pak Kades menyiapkan selama 20 hari. Nah, niku tugas-tugas pula malah niku yang tim ngajari sambil bangkit sudah mau kengket. Ya, insyaallah mun dana disambung siap, mesin-mesin ini didatangkan. Nah, niki cuman langkah awal ya, langkah awal karena mesin-mesin itu di 1.000, 200.000, puluhan juta, niku jutaan. Jadi perlu disiapkan. Tapi di sini kita ini menyiapkannya sudah dari awal, menanam bahan bakunya, bibitnya, ya. Membuat latihan, ya itu kan sambil nunggu selama 3 tahun panen, ya udah kita latih, kita dampingi, ya. Insya Allah kita tuh mendampinginya sampai betul-betul jadi. Jadi tidak hanya pas 60 dinten doang, ya. Jadi kita dampingi sampai itu bisa, Karena kulo-kulo itu tadi semangat, ya. Dengan bibit bambunya jadi aja, kulo akan mendapat sedekah. Karena tadi sama-sama menjaga bambu itu menghasilkan oksigen gitu. Insya Allah dengan itu kan rezeki mah ada gitu. Makanya kita tuh hanya nuntutnya itu tuh yang kita tanam itu kita jaga jadi tumbuh gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nebang habis ya diganti dengan bangunan, udah sedih. Ya amalnya kan putus, sedekahnya putus gitu. Bambu ini buatan menghasilkan oksigen lagi ya. Nah, kemudian ditambah lagi ekosistem yang dibangun ini, kita juga sudah namanya bikin Bu Camat koperasi digital bambu. Koperasi ya. Ini kan koperasi ya, bapak-bapak hubung ya. Ini nggih. Wonten koperasi simpan pinjam. Tapi akibat kebanyakan pinjam, ini mah iya. Nah niki kulo bangun koperasi digital bambu nih, digital namanya. Jadi karena sekalian itu basicnya adalah handphone sama akses internet. Nah ini tugasnya Pak Kades nih, menyiapkan apa supaya kita bisa mengakses internet dan wifi-nya, entah itu di balai desa ini ya, ataupun di tempat pemukiman, di titik-titik mungkin di balai atau macam lah ya, itu. Nah dari situ ya, nah salah satu koperasi digital yang kita bangun itu ya, ibu bapak lagi ayunin sawah, lagi ayunin berapa ngedelem bambu, lumpun bambu, ini kok tinggal foto ini kok enten acuan nih. Ini ke khusus malih di sosialisasikan nggih. Khusus di foto, intinya di foto ya. Mungkin
disimpan nih itu nih aplikasi kayak sosial media kayak Facebook, kayak WhatsApp, tempatnya ya. Mungkin sing moto bambu niku oleh poin ya. Poin niki mun dikumpulaken niku bangkit ditukar produk bambu sing sampun didamel. Umpamanya 5 poin, untuk gelas. Ayo teman-teman. Ayo kan? Ya kan? Nah, mun pengen poin ini ku jadi duit, jadi apa? Ricis ya. Ya. Ya namanya koperasi. Kita yang ngejualin. Kita yang ngedagangin. Kamu enggak usah susah. Kita yang ngejualin. Kalau itu kejual, ya uangnya dikasih. Makanya di aplikasi ini bukan nama, alamat, nomor rekening, buku bukan rekening itu. Tapi kan membuat dari duit tapi itu kan kayak umah loh, umah sing bambu. Tapi ini kok poin ini 20.000 poin. Jadi 30 pula kan bambu akeh. Senajan tidak derek foto apa. Di foto ya sesuai dengan yang diminta. Yang penting tidak boleh double. Umpamanya ibu motor niku anaknya butuh dan dapat poin napi. Karena double niku. Tapi mun waktu ini sampai 1 tahun bangkit di foto malih. Jadi jeda waktu ini 1 tahun. Ya, jadi. Nah niki sing disebutnya koperasi niku. Jadi kita mengumpulkan poin ya, motor bambu. Mungkin bisa ditukar produk. Kalaupun produknya bisa dijual nanti jadi uang. Dan poin-poin ini bisa diwariskan. Bila yang ngasih poin atau ngasih data bambu ya, data bambu itu meninggal, ya bisa diwariskan ke anak-anaknya atau ke ininya, gitu. Bangkit nih, insya Allah itu. Nah ini salah satu ekosistem yang coba kita jalankan supaya semuanya senang, bangga dengan bambu kita. Mudah-mudahan ya anak-anak ibu bapak yang masih generasi milenial katanya ya bangga nanti ikutan ini karena yang kita buat itu menjadi semacam gaya hidup ya. Kayak contoh kan anak sekolah anak itu pada gawe emos nggih, pada bakte bekal nggih yang sing biasane tempat plastik ya ini bakte tempatnya sing jadi hasil kerajinan bapak dan ibu. Kan begitu ditanya nih, bagus apa? Bapak kita pun mah tinggal aja, ibu kita aja kan, bangga kan dipakai ininya. Ataupun kalau yang kualitasnya kualitasnya enggak bagus ya, karena masih latihan ya, jadi pakai sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita jual kan kualitasnya bagus, makanya kalau nanti pelatihan, masih halus sih, nggak usah kuikan kata bocah mas, udah dipakai sendiri aja. Itu yang udah bagus bisa dijual. Ya, jadi ekosistem tadi udah sampai ke kita bikin kooperasinya, supaya pada rasa punya memiliki dan juga punya semangat. Woi ternyata kita ngedamel bambu niki wonten hasile. Wonten kepastian ya, kepastian sing tuku, kepastian bahan bakune ya, kepastian kita kumpul silaturahmi ya, dan bermanfaat. Ada sedekah nggih. Jadi pas tuh, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Enak bahagia. Mun bahagia, kekebalan tubuh kita tambah kuat, sehat. Misalnya nggak kena itu si COVID itu nggak akan ke kita kalau kitanya bahagia, kitanya sehat ya. Karena sampai saat ini obatnya itu masih diuji coba, kita nggak tahu sampai kapan. Nggak tahu. Kalau saya prinsipnya apa yang bisa kita hemat. Kalau kita tidak bisa menaikkan pendapatan, ya, kita hemat pengeluaran kita. Setuju nggak, Bapak dan Ibu? Ya kan? Ini akibat si COVID ini pendapatan kita menurun semua. Malah ada yang hilang, ada yang nggak punya pekerjaan, ada yang tutup, ya kan? Nah kita hemat apa yang kita bisa hemat. Ya kayak tadi
Kita biasanya beli 1 galon, wah karena kita sudah menanam bambu bisa menjaga airnya, lumayan, mungkin kebutuhan kita cuma 1/2 galon. Yang biasanya beli teh celup ya, teh celup gitu, oh karena ada daun bambu bisa jadi teh dan sehat lagi, itu udah ada penelitian di sana bisa di. Alhamdulillah nggak beli teh celup lagi itu dengan daun bambu, ya kan? Bikin gelas bisa gitu, atau yang gelas yang apa yang simpel-simpel bisa gitu. Ya kan nanti dilatih ini. Dan ini nilai ekonomisnya tinggi lumayan ini. Kayak ini aja nih yang bentuknya simpel ini ya. Kulo ningali ngedamel bakul niku ya. Ya Allah, ribet mengketan. Harganya pinten? 10.000-an nggih. Nggih. Masya Allah, damel ribet yang mengketan di dollar 10.000. Niki di dollar pinten coba? 250.000. Nih, kap lampu niki. Dan itu ada pangsaan nih. Gemun ibu-ibu, bapak-bapak ngedolin di pasar peragilan, masa tahu buat baca sing tuku bahkan. Beda. Tapi kita online, kita jual online. Kita jual ke yang punya nilai seni. Gimana aku itu? Sedotan ini ya, sedotan itu. Siapa sih? 2.000. 2.000 itu kalau sudah ada plastik udah banyak banget tuh ya kan? Ini mangkok 1.000 mangkok tuh. Tapi lagi-lagi tadi kita jualnya bukan jual di pasar. Kita jualnya online teknologi seperti kata Pak Dani tadi. Nah itulah tugas Bu Camat, Pak Kades yang menyiapkan fasilitas itunya ya. Kita yang akan membantu itu menjualkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak konsen sama produk pembuatannya ya. Bahan bakunya juga kita siapkan semuanya, alat-alatnya kita siapkan insya Allah ya. Dan ini kita awali. Nah itulah yang kita maksud inovasi ekosistem. Dan seperti rumpun bambu Indonesia, hidupnya tuh berumpun. Kalau bambu luar negeri ya itu hidupnya satu-satu, kalau kita berumpun. Yang tengah itu adalah yang tua, memayungi yang muda, yang posisinya di pinggir, membentengi yang ini apa, yang tua, memayungi. Nah kita ini ada yang buat konsepnya, ada yang buat produknya, ada yang menjualkan, yang menyiapkan bahan-bahan. Kita kumpul semua satu ekosistem, ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Karena sudah ada ya. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Insya Allah kita akan mendampingi sampai betul-betul ibu dan bapak itu jadi bahkan menjadi seperti saya nantinya. Karena ini mudah sekali buat di ini kan ya. Yang penting kita guyup kita sama-sama. Dan kalau saya sih menambahkan nantinya itu bagi hasil. Bukan, wah saya beli harga sekian nanti saya jual, setelah saya enggak. Saya nggak mau kayak gitu, itu sama saja kayak kapitalin. Mendingan kita bagi hasil. Ya, produk ini kita kasih tahu ini apa jualannya 250.000 nih, modalnya berapa nih? Sekian. Nah keuntungannya itu yang dibagi hasil. Gitu. Jadi supaya punya rasa memiliki, ya. Tidak, enak banget, semua untungnya gede, kita sih ngelan, ya kan? Kayak bakso ya kan? Sing pengumpul gue sih untungnya gede loh, boleh masih di sekolah gitu, ngelan kalau ini. Nah, mudah-mudahan membagi hasil seperti waktu kulit bungen ya, insya Allah itu semuanya pada senang, karena kita punya rasa memiliki ya. Dan kalau satu yang ada yang gagal dalam ekosistem itu pasti gagal semua ya, karena keputus ekosistemnya. Maka itu yang kita gagal ya. Insya Allah dengan semangatnya Pak Kades didukung Bu Camat juga Pak Dani dan PSA, insya Allah kita bisa lebih baik dari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badas yang telah memaparkan tentang anyaman bambu. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup doa. Marilah kita sama-sama untuk penutup doa ini kita sampaikan oleh kepada Bapak Ustadz Haji Darsali
Kepada Bapak Ustadz Adi Jarsari untuk memimpin doa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala wa li sahabati rasulillah amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamati sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jamal ahmad wal afad wa taqdirana biha jami'al hajat wa tafahuna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha ya Allah ta'ala darajat تبلغنا بأخصائيات من جميع الخيرات بالحياة وبارنا من إنك يا على كل شيء قدير ومقضي حاجتنا حاجة المحتاجين وبلغ مرادنا ومراد المسلمين اللهم صل وسلم على وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم علينا ولا تسلم وقتنا بإيماننا ولا تسلم علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة على كل شيء. اللهم اغفر لنا في تسير بأمر نسير فإن تسير أسير على تسير فسر تسير والعافية في الدين والدنيا والآخرة وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة إن الشهادة رضي الله عنها وفقنا لطاعتك عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين